Hey everybody, welcome back to the Koi Mustofa story and I'm Reni Koi Mustofa. Dan di video kali ini gue punya berita baik tentang corona dari Faroe Island. Apa sih berita baiknya? Yang pertama, sudah 10% populasi di Faroe Island dites corona. How? 10% itu bukan persentase yang sedikit untuk sebuah negara. Well, here 10% warganya sudah dites. Dan yang kedua, selama 8 hari berturut-turut ini, tidak ada penambahan kasus baru. Zero new case. Gila magic. Kok bisa sih? Apa sih yang pemerintah Faroe Island sudah lakukan untuk menangani kasus ini sehingga bisa 8 hari berturut-turut 0 kasus dan gimana ceritanya bisa 10% dari populasi dites corona? Oke, gue akan jelasin. Tapi sebelumnya, gue akan jelasin grafik pertumbuhan corona di Faroe Island. Gue akan kasih lihat sebuah website resmi tentang corona di Faroe Island. Oke, buat kalian yang mau tahu kemana harus lihat informasi tentang corona di Faroe Island, kalian bisa masuk ke corona.fo. Dan di sini, of course, bahasanya adalah Faroese dan mereka baik kok. Bisa sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi ini adalah website resmi tentang corona di Faroe Island. Ini kalian bisa lihat lebih jelasnya restriction apa aja sih dan informasi berita apa aja sih yang terkait tentang corona di Faroe Island. Nah ini adalah the big number-nya. Total kasus positif di Faroe Island itu ada 184. I know it's a small number, but I will tell you why this is not a small number in Faroe Island. Dan 166-nya sudah sembuh, 85 masih di karantina, dan 5.677 sudah dites. Yes, this is the 10% of the virus population. Kalau 10%-nya segini, bisa hitung sendiri dong berapa 100%-nya. So that's why this number is a big number. Detailnya ada di sini. Kita lihat in more statistic. Graphic. I love graphic. Kita zoom. Ini diupdate tiap harinya dan tiap pagi. Dan updatean hari ini, kalian bisa lihat sudah ini adalah angka total confirmed case gitu ya, yang sudah positif di Faroe Island yang pernah positif Faroe Island itu 184 dan ini angkanya nggak berubah, jadi udah 8 hari ini nggak nambah sama sekali. Dan di sini juga kelihatan tanggal pertama kemungkinan Faroe Island virus corona masuk ke Faroe Island diduga tanggal 28 Februari dan pasien pertama dinyatakan positif tanggal 3 Maret. Dan pasien pertama ini konon katanya mendapatkan terkena virus corona saat dia berkunjung ke Prancis. Setelah itu the rest is history. Nah, angkanya terus naik dan mengkhawatirkan. Tanggal 13 ini kita mulai lockdown. Sini mulai lockdown dan angkanya nggak langsung turun, masih up and away. Dan confirm kasus perharinya, as you can see here, kalau satu-satu nggak ada tiba-tiba boom dan angka yang terbesar adalah 19 dan this is the great news. Sebenarnya totalnya tambah yang ini nih itu 9 hari tapi tiba-tiba besoknya ada 2 ada 1 terus hilang. Jadi grafiknya tuh sebenarnya naik lagi terus tapi turun drastis, naik lagi turun lagi tapi begitu naik dia tidak melebihi angka tertinggi sebelumnya. Itu dari grafik yang gue lihat ya di Faroe Island. Dan sampel perharinya di Faroe Island ini bisa ngetes virus corona terhadap 339 orang nih paling banyak. Sebenarnya bisa katanya sampai 600. Tapi ini semua berdasarkan bukan permintaan juga sih ya. Jadi kalau kayak suami gue, dia
flu. Jadi basically semua orang-orang yang flu dan semua orang-orang yang sekiranya pernah ketemu atau satu kantor atau ngerasa pernah satu ruangan dengan penderita corona, mereka langsung kontak dokter, atau mungkin si penderita coronanya ini juga kontak, kayaknya gue ternyata sakit corona dan gue ketemu lo dalam seminggu terakhir ini, lo tes deh gitu. Nah jadi inilah orang-orang itu, mereka boleh minta dites. Sampai di sini tuh yang masih nunggu hasil pun dikasih lihat, dan prosesnya cepet banget. Kalau nggak salah maksimal 2 hari kerja udah langsung ke atas. Sebenarnya bisa sehari kerja sih, cuman karena bukan tes mandiri ya, dan tesnya kita masih harus ke rumah sakit, jadi kita nunggu sehari 2 hari. Kemudian, nah ini adalah kurva yang terjangkit versus yang sudah sembuh. Sudah mulai turun, dan terakhir tinggal 18 orang, dan mudah-mudahan mereka akan segera sembuh. Amin. Inilah gender yang paling banyak terinfeksi dan berdasarkan usia. Jadi ada lansia juga di atas 70 dan 80 tahun ke atas, ada anak-anak juga. Dan angka yang terbesar tentu sih anak muda ini. Anak muda, gue tua dong, 20-29 tahun. Oh my god. Anyway, ini adalah infected by location. Ini nama-nama ajaib, inilah nama-nama provinsi di Faroe Island. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya 8 ya. Nggak tau deh. Geografi gue di Faroe Island masih jelek. Yang sudah tes Faroe Island juga masih banyak perempuan, dan bahkan ada yang usia di atas 100 tahun. Orang Faroe Island tuh panjang umur loh. Buat yang nggak tahu Faroe Island itu di mana sih, negara apa sih gitu loh. Faroe Island itu adalah negara yang punya pemerintahan sendiri. Dia punya perdana menteri sendiri, dia punya menteri-menteri sendiri, dia punya pemerintahan sendiri, dia punya ya kurang lebih otonomi sendiri. Tapi miring ya, bentar ya, agak-agak sede kok jadinya ngeliat miring. Anyway, jadi again, pemerintah Faroe Island itu punya pemerintahan sendiri, perdana menteri sendiri lainnya, tapi tidak punya tentara sendiri, tidak punya polisi sendiri, nggak punya, belum, dan akan, konon katanya akan segera punya imigrasi sendiri. Tapi negara Faroe Island berikut Greenland, masih miring loh, otak gue yang miring apa gimana sih? Faroe Island dan Greenland itu adalah negara bagian dari Denmark, Danish Kingdom. Jadi Denmark itu adalah negara induknya, Greenland dan Faroe Island itu adalah negara bagian, negara di dalam negaranya si Denmark. Dia negara bagian lah. Gak negara bagian juga. Bisa bilang negara bagian ya? Kayak Scotland for England. I think that's the best way to explain it. Dan kita juga punya mata uang sendiri. Di manakah Faroe Island? Mari kita kembali ke gambar. So this is Faroe Island. Ya, kalian bisa lihat tulisannya ya, Faroe Island. Tapi di mana sih Faroe Island? Kita zoom out ya kakak. Ding 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 ding. Biar jelas. Ini Iceland, negara tetangga yang lebih ke utara. Ini Denmark, negara induk. Greenland, gede banget di sini. Prancis, Faroe Island hilang. Faroe Island mana Faroe Island? Faroe Island di sini. Tuh, lama-lama gue zoom out nggak kelihatan dia. Bye, yuk bye-bye. Indonesia di mana? Indonesia di sini. Faroe Island di mana? Gak kelihatan dong, saking kecilnya. Yes, that's how tiny Faroe Island is. Kicik. So again, Faroe Island di mana sih? Zoom. Disitulah Faroe Island.
Chill banget ya. Kalau melihat perbandingannya, baru di background ada suara teriakan-teriakan karena anak gue dan suami gue lagi sibuk bertarung di Mobile Legend. Nasib, aku nggak mau lihat advertising. Say goodbye to this advertising. No ads, please. Oke, kita zoom. Ini Indonesia. Kita zoom. Di sini Faroe Island dibalik lah. Indonesia, oke. Indonesia 1330 kali lebih besar dari Faroe Island. Faroe Island, kalau mau atur bandingannya tuh. Gue zoom lagi. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik ya. Indonesia, nggak usah ditanya yang Indonesia mana. Terus itu loh Faroe Island, kelihatan gak sih? Bisa lebih nge-zoom lagi apa? Itu loh kak, yang kecil ini nih. Ting, ting. Ini Indonesia. Ini Faroe Island. Sampai ketutupan tulisan saking kecilnya. Oke, kita bandingin sama pulau yang lebih enak deh. Gimana kalau kita bandingin sama Bali? Nah, enak kan ngeliatnya. Bali masih lebih gede daripada Faroe Island. Bali 4 kali lebih besar dari Faroe Island. So that's how tiny Faroe Island is. Beginilah perbandingannya dalam peta. Deng, ding, 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 ding. Oke, itu tadi sekilas tentang Faroe Island, betapa kecilnya, betapa mungilnya, dan populasinya tentu saja begitu mungil. Kalau 10% adalah 5 ribuan, berarti 100% adalah 1, 2, 3. Ya, betul, 100 buat kalian, sekitar 50 ribuan. Anyway, apa saja sih yang penting kalian bisa lakukan? Oke, lihat contohkan dulu ya. Yang pertama, yang pasti, begitu tahu ada yang positif corona, nggak lama dari itu kan tanggal 3 positifnya, tanggal 12 kebetulan juga Denmark sudah mengumumkan akan lockdown, dan kita di Faroe Island, di sini tuh di Faroe Island tuh selalu ngikutin apa kata emak di Denmark. Denmark bilang apa, di sini kurang lebih sama. Jadi pengumuman 12 tuh akan lockdown tanggal 16, tapi kenyataannya orang-orang di sini sudah mulai lockdown sendiri. Komuna tuh istilahnya wali kotanya itu sudah menyatakan lockdown per kota itu tanggal 13 April. Ya 13 April di kota tempat gue tinggal tuh tiba-tiba lockdown aja mendadak. Padahal anak gue tuh mau berangkat sekolah pagi itu gak ada bis. Bisa aja sih jalan kaki, tapi kita ragu-ragu, ini kok tiba-tiba gak ada bis. Lockdownnya Senin apa Jumat sih? Jadi kita berkesimpulan, oke, mungkin Jumat sudah lockdown. Ya anak gue gak sekolah, tapi ternyata masih sekolah. Ternyata masih ada yang sekolah, jadi kita cuma kontak gurunya. Terus gimana nih? Oke, mulai Senin sampai hari ini, dan juga kemarin diumumin lanjut sampai Juni, 18 Juni. Habis itu mereka mulai masuk summer holiday up to August. Jadi anakku udah gak ada sekolah homeschooling unless pemerintah Denmark kasih pengumuman berbeda. Jadi bis di dalam kota udah off dari tanggal 13 Maret karena mereka menduga ya lewat bis lebih gampang. Bis antar kota juga sempat ditiadakan, dan baru minggu ini mereka mulai aktif kembali, tapi hanya kita harus telepon dulu, bilang oke, besok mau berangkat jam 7 pagi, kalau ada nggak? Jadi kita harus telepon dulu bisnya, kalau nggak ya kita harus mikir cara lain, alternatif buat mereka yang nggak punya mobil, entah tebeng-tebengan sama temen atau gimana. Toko-toko awalnya tutup, terutama mall, cuma ada satu mall di sini di seluruh negara ini. Terus toko baju dan lain-lain, yang toko-toko yang nggak penting, bukan nggak penting sih, cuman yang bukan supermarket itu tadi awalnya tutup, tapi akhirnya mereka boleh buka, tapi
tapi jam bukanya lebih pendek. Hari ini sih kayaknya udah mulai jam bukanya kembali normal, tapi tadi gue lihat nggak banyak orang. Nanti kan gue kasih lihat di video lainnya. Terus apa lagi ya? Sekolah baru jadi homeschooling, guru-guru kasih data lewat website, komunikasi dengan guru untungnya baik. Terus work from home, ya gitulah. Dan ya kurang lebih lockdownnya begitu, bener-bener lockdown total. Kalau mau ditanya secara ekonomi, ya yang namanya pariwisata lumpuh selumpuh-lumpuhnya, lumpuh total banget. Ya nggak bisa. Airbnb mati suri, hotel-hotel nggak ada yang nginep, tour and travel die for now. Gue nggak tahu gimana mereka survive, tapi pemerintah juga nggak tutup mata di sini. Kayak kita juga bayar pajak gede ya kak, hampir 50%, fantastis banget. Tapi di saat corona time kayak gini, ya gue ngerasa it's worth it. 50%, but you don't have to worry about it. Well, you can't really say you don't have to worry about anything, but you don't have to worry so much. Gue masih tetap ada pemasukan, walaupun gue sekarang stay home. Gitu, itu langkah-langkah pemerintah. Terus soal kok bisa sampai 10%, lo kan negara kecil, mungil, mencil, nyempil di atas ujung gitu kan, dan kurang lebih mungkin banyak bergantung sama Denmark. Tapi nggak semuanya kita bergantung sama Denmark. Kita punya pemerintahan sendiri, kita punya mata uang sendiri, dan kita punya laboratorium sendiri. Laboratorium ini dibangun 20 tahun lalu. Kenapa? It's all because of the salmon di Faroe Island. Jadi 20 tahun yang lalu, sekitar di awal 2000-an, salmon-salmon di Faroe Island tuh terkena virus flu, sejenis virus influenza untuk salmon. Namanya, bentar, saya contekan lagi. Namanya ISAV, Infectious Salmon Anemia Virus. Dan 90% salmon yang tadi mau diimpor tuh pada mati. Padahal orang-orang Faroe Island tuh sangat-sangat bangga sama yang namanya salmon. Mereka nggak mau kejadian ini terulang kembali, karena waktu itu juga bisa dibilang pandemik untuk salmon. Jadi di Norway dan di negara-negara penghasil salmon lainnya, salmon-salmon tuh pada sakit, banyak yang mati. Jadi akhirnya pemerintah Faroe Island saking sayangnya sama nih salmon, mereka bikin lab yang bisa ngetes sampai 600 salmon per harinya. Ya kali deh, cuma 1-2 salmon kapan kelarnya. Jadi 600 salmon bisa dites per harinya, dan jangan sampai menjangkiti salmon lain, karena virus ini sangat mematikan buat salmon. Udah gitu, ternyata lab ini bisa dimodifikasi untuk ngetes virus influenza jenis tipe lainnya. Jadi di tahun 2009 juga dipakai buat ngetes yang namanya swine flu. Dan sekarang dipakai buat COVID-19. So, we are very lucky. Di tengah pandemik ini, kita kebetulan punya lab yang mumpuni untuk ngetes seluruh populasi kalau memang mau. Gitu. Dan tahu, to know your disease, to know lo sakit apa, itu penting banget. Jadi lo bisa know what to do next, to know the name of your disease. Walaupun COVID-19 belum ada obatnya, paling enggak begitu lo tahu siapa yang terjangkit, kita bisa cegah penyebarannya. Jadi itu yang pemerintah Faroe Island lakukan. So far, it works. Dan semoga tidak ada serangan ulang dari Corona-19, dan semoga semuanya just done. Walaupun angkanya sudah mengecil yang sekarang tinggal berapa ya? Tinggal 10, tinggal 18, tinggal sedikit itu. Belum ada informasi kita akan kembali normal.
Malah para expert masih berpendapat bahwa mungkin akan kembali normal tahun depan. Jadi belum ada rencana untuk membuka border lagi untuk umum. Di saat ini yang bisa keluar masuk hanya yang punya kepentingan, warga negara terutama, dan yang punya izin tinggal. Yang punya urusan kerja juga bisa, tapi urusan tourism benar-benar off. Nggak tahu kapan border dibuka, jadi kita tunggu kabar dari Denmark, tapi juga orang-orang di sini juga masih takut untuk membuka bordernya. Because we don't know what happen in the future. Semoga semua baik-baik aja, semoga membaik, dan juga semoga Indonesia juga lekas pulih dari pandemik ini. Oke, sekian berita baik tentang corona dari Faroe Island. I'm Brady Hoy Mustafa signing out. Thank you for watching, and I'll see you in my next video. Peace out.